Ya, masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dan tentunya ini merupakan hasil kerjasama antara pamflet generasi yang didukung oleh Right Here Right Now 2 dan Rutgers Indonesia. Dan saya juga tidak sendirian karena masih bersama Lena Sutanti, content creator isu keberagaman, kemudian Abigail Limoria ya, co-founder WhatsApp Indonesia dan juga Sa'dia Ma'ruf, komedian, fasilitator, juga interpreter. Baik, dan tadi sebelum jeda saya sudah ke Sa'dia mengenai concern Sa'dia menyuarakan hak-hak perempuan. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Sa'dia sehingga concern terhadap hal ini ya? Silakan, Anda bisa jelaskan Sa'dia. Iya, baik. Terima kasih banyak. Yang pertama saya kira adalah sebuah calling ya, panggilan untuk kita semua karena seperti poin yang saya sampaikan di awal soal inklusivitas bahwa kesetaraan dan inklusivitas itu seharusnya menjadi agenda semua orang. Mengapa demikian? Karena hanya dengan kesetaraan dan inklusivitas, hanya dengan semangat bahwa tidak ada orang yang ditinggalkan atau tertinggal, dan hanya dengan semangat no one left behind, maka kita bisa menyatukan kekuatan, kita bisa menyatukan idealisme kita kalau mengikuti istilahnya tadi Abigail ya, saya sangat setuju. Kita bisa menyatukan idealisme, kita bisa menyatukan mimpi, kita bisa saring bersama-sama untuk hal-hal yang lebih operasional. Kalau tadi saya setuju yang disampaikan Abigail, hal-hal yang lebih operasional untuk bangsa yang lebih baik, sehingga kesetaraan dan inklusivitas itu seharusnya menjadi agenda perubahan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat kan kenyataannya tidak demikian. Hmm. Perempuan populasinya sama bahkan sedikit lebih tinggi dari laki-laki kalau tidak salah ya, dari hasil sensus sekitar 51% warga negara adalah perempuan itu. Bahkan kalau tidak berdasarkan data gitu, berdasarkan narasi di publik saja gitu, berdasarkan narasi di publik saja bahwa oh iya perempuan itu angkanya lebih besar dari laki-laki, maka solusinya poligami, gitu kan. Jadi itu itu operasional sih gitu kan. Tapi kemudian sangat 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 jauh gitu dari bayangan oh iya bahwa perempuan perempuan lebih perempuan misalnya jumlahnya secara populasi lebih besar jadi harus diselamatkan dengan cara-cara yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi perempuan. Kemudian realitas yang kita lihat di sekitar kita juga pun sudah ada afirmasi ya, afirmasinya pun 30% kuota perempuan misalnya Hmm. untuk partisipasi politik. Itu pun sampai hari ini juga belum terpenuhi, masih sekitar 20% plus di politik. Itu pun kalau belum kita hitung sejauh mana kontribusinya juga ya. Ya, yang 20% ini untuk bicara pemajuan isu-isu perempuan. Artinya PR-nya memang masih banyak. Saya sendiri hidup dan dibesarkan terpapar dengan isu-isu kekerasan, isu-isu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, limitasi yang Hmm. dilakukan kepada perempuan, pernikahan anak itu yang saya hadapi sejak kecil dan dihadapi oleh bangsa kita, sehingga kalau bilang kenapa memperjuangkan hak-hak perempuan itu bahasa anak gaulnya sih no brainer ya, artinya artinya itu sesuatu yang natural, yang natural kita lakukan dan seharusnya bukan hanya menjadi panggilan saya tetapi panggilan kita bersama. Karena apa? Ketika kondisi tidak setara dan tidak inklusif, kalau kita mau ngomong praktikal untuk kemajuan Indonesia di masa depan, yang terjadi adalah missed opportunity gitu, Hmm. potensi-potensi yang tidak dimaksimalkan dengan baik, potensi-potensi yang dipinggirkan, potensi-potensi yang ditinggalkan, dan mimpi-mimpi yang dihapus sebelum waktunya. Oke, baik. Jadi yang melatar belakangnya seperti itu ya. Lalu berbicara soal diskriminasi terhadap perempuan, ini kan kalau di era digital sekarang ini ya, kita bisa mengakses informasi dari mana saja, kapanpun ya kan. Dan setiap hari kayaknya diskriminasi terhadap perempuan juga masih terus ada, ya kan. Yang terbaru kemarin baru tuh kayak yang petugas kebersihan ya.
yang videonya beredar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan di pinggir jalan loh, tanpa ada ditutup-tutupin, dan akhirnya ada orang yang memvideokan seperti itu. Nah, mengapa ini masih terjadi di Indonesia, diskriminasi terhadap perempuan, khususnya perempuan muda nih? Menurut Anda apa yang salah sebenarnya? Apakah karena tingkat awarenessnya masih sangat rendah di masyarakat, atau ada persoalan lain? Ya, kalau bicara mengapa masih terjadi, tentu persoalannya kompleks dan ada banyak lapis ya, Nggak yang cukup ya ada kalau banyak diomongin lapis. 1 jam ya? Aduh, banget banget ada ada banyak lapis. Yang jelas satu hal misalnya tadi disebutkan informasi yang makin banyak gitu ya, Hmm. informasi yang makin banyak, awareness yang makin banyak, perkembangan digital teknologi juga yang memungkinkan informasi tersebar luas. Tetapi ketika ketika ada perkembangan digital yang sedemikian luar biasa, informasi sedemikian luas, harapannya perempuan juga bisa mengakses ya, bisa mengakses informasi hal-hal yang terkait dengan pendidikan dirinya di luar sekolah, bisa mendapatkan lebih banyak wawasan dari media digital misalnya. Ancamannya ternyata ada juga gitu. Hmm. Ancamannya ternyata ada juga. Laporan catatan tahunan Komnas Perempuan itu jelas memperlihatkan bahwa KBGO, kekerasan berbasis gender online, itu angkanya meningkat sangat jauh gitu. Meningkat sangat tinggi terutama di masa pandemi ini dengan berbagai bentuknya. Artinya ruang aman itu masih masih jauh panggang dari api itu Hmm. kalau kita bicara soal ruang aman di publik dan bahkan ruang aman di ruang maya atau di dunia online. Kalau bicara mengapa demikian, rasanya sih cara pandang patriarkis ya, cara pandang patriarkis yang menganggap bahwa perempuan itu adalah banyak hal. Perempuan adalah warga negara kelas 2, perempuan dari segi hak-hak sipil dan politik, juga hak-hak ekonomi dan pendidikan misalnya. Perempuan juga dari tubuhnya dianggap kemudian objek seksual yang Hmm. bisa yang bisa dilecehkan, bisa just because kita perempuan. Pandangan-pandangan yang demikian yang menganggap bahwa perempuan is less than gitu, less than kelompok yang lainnya, yang kemudian masih jadi satu tantangan untuk Oke. kita ubah bersama. Baik, PR-nya banyak banget ya Mbak Sadia ya. Ini menjadi PR Banyak. kita semua sebenarnya, bukan hanya bagi perempuan-perempuan muda atau orang-orang muda, tapi semuanya bersinergi ya kan. Baik, dan terkait dengan tema kita hari ini, solidaritas antar generasi menciptakan dunia untuk semua usia. Nah, ini kan ada istilah yang mungkin masyarakat juga belum familiar dengan istilah ageisme dan juga tokenisme. Kalau menurut Lena nih, apa yang disebut dengan ageisme dan juga tokenisme? Ageism, ageisme sama tokenisme ya. Ya. Ageisme itu kalau menurut aku kayak perilaku nganggep anak muda itu lebih lemah atau cuma main-main aja atau gak diperhitungkan oleh orang-orang dewasa seperti Hmm. itu. Kalau tokenisme sendiri kayak eh, anak-anak muda, orang-orang muda itu nggak benar-benar dilibatkan buat ngambil keputusan, buat ngikutin aktivitas atau uh, ahli di bidang apa gitu, nggak diakui secara benar-benar diakui, tapi masih kayak di permukaan aja, secara simbol-simbol aja kayak gitu partisipasinya. Masih diremehkan ya. Ya, misalkan ketika uh, membuat keputusan, anak muda ini hanya dijadikan sebagai simbol partisipasi aja, bukan sebagai pembuat keputusan itu Hmm. sendiri, cuman apa ya, sebagai angka seperti itu, Kak. Kalau yang aku lihat di sekitar kayak gitu. Baik. Iya, dan ini soal ageisme dan tokenisme ini masih terjadi di kalangan masyarakat kita. Kalau menurut kamu nih, apa saja sih faktor penyebabnya? Kalau menurut aku adanya ageism, ageism sama tokenisme itu
nggak bisa diputuskan dari kayak pemahaman kalau orang tua itu harus dihormati, terus anak muda itu harus selalu dibimbing atau harus selalu diajarin seperti itu, Kak. Jadi kayak pemahaman atau konstruksi ini tuh terbawa sampai sekarang. Jadi orang-orang itu melihat orang dewasa itu harus dihormati dan Selalu anak benar. muda itu harus selalu benar pendapatnya, nggak mau diajak kompromi seperti itu, Kak. Jadi kalau ada Jadi orang tua atau orang dewasa melakukan kesalahan, kita mau ngomong aja, mau negur aja rasanya kayak gimana gitu ya, orang muda sungkan, ya, sungkan. Itu ya oh, mungkin ya dimaksud dengan tokenisme itu ya. ya, Kak. Oke, baik. Ya, dan kita akan sebentar lagi akan jeda, tapi saya penasaran ke Ebi juga nih sebagai orang muda. Apakah Anda sudah merasa cukup bebas untuk mengekspresikan diri Anda dan untuk bersuara speak up ya, utamanya Anda sebagai orang muda nih. Tapi penjelasannya nanti, dan sekaligus saya juga nanti akan bacakan ada beberapa komentar yang sudah masuk melalui live chat YouTube Berita KBR. Dan tentunya kita juga akan membuka kesempatan buat Anda yang ingin ikutan interaktif ya. Tanya-tanya langsung melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau bisa Anda kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181.